Selamat datang di Saka Film. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Edna dan Larry yang setiap harinya bekerja sebagai penambak kerang untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Pulangnya bekerja, Edna tidak sengaja melihat wanita yang jatuh pingsan di tepi pantai. Edna yang merasa kasihan langsung meminta suaminya untuk menolong wanita tersebut dan membawanya ke rumah untuk diobati. Setibanya di rumah, wanita tersebut akhirnya tersadar dan mengaku kalau ia bernama Amy yang datang dari desa sebelah. Edna yang merasa kasihan dengan keadaan Amy, ia pun berniat ingin mengambil foto Amy dan mempostingnya ke media sosial supaya keluarganya dapat mengetahui keberadaan Amy. Namun Amy justru melarang Edna untuk tidak memposting fotonya ke media sosial. Karena merasa kasihan, Edna akhirnya memperbolehkan Amy untuk tinggal sementara waktu di rumahnya. Keesokan paginya, Edna sangat terkejut setelah mendapati makanan yang sengaja disiapkan oleh Amy sebagai ungkapan terima kasihnya. Di saat mereka sedang sarapan, Larry mengatakan kalau ia akan kembali mengantar Amy untuk pulang ke rumahnya. Namun, Amy justru menolak permintaan itu dan mengatakan kalau ia tidak lagi mempunyai tempat tinggal, karena sebelumnya ia merupakan anak yatim piatu dan telah diadopsi oleh orang tua angkatnya. Di sana, Amy juga menceritakan kalau ia telah diusir oleh orang tua angkatnya dan tidak lagi mempunyai tempat tinggal. Edna yang merasa kasihan mendengar semua cerita Amy, akhirnya ia kembali menyuruh untuk tetap tinggal di rumahnya. Meskipun sebenarnya Larry sama sekali tidak menyukai keberadaan Amy di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Edna mengajak Amy ke sebuah toko baju yang dimiliki oleh salah satu temannya yang bernama Tanya, dan memperkenalkan Amy sebagai sepupunya. Tanya yang bisa membaca karakter seseorang sempat memperingatkan Edna untuk selalu berhati-hati dengan Amy. Dan di waktu yang sama, Amy tidak sengaja melihat dua orang polisi yang membuatnya terlihat sangat ketakutan dan langsung meminta izin untuk pergi ke toilet. Tibanya di rumah, Edna langsung menyuruh Amy untuk mencoba baju yang baru aja ia beli. Dan di waktu yang bersamaan, Larry juga tidak sengaja melihat Amy yang sedang mengganti pakaiannya. Amy langsung memperlihatkan kepada Edna yang membuatnya sangat merasa kagum dengan kecantikan Amy. Dan di sana, Edna kembali berniat untuk mengambil foto Amy dan mempostingnya ke media sosial. Amy yang mendengar permintaan itu sangat merasa panik dan kembali meminta Edna untuk tidak mengambil fotonya. Di malam harinya, Amy tak sengaja mendengar sepasang suami istri yang sedang bermain futsal cuy. Karena merasa penasaran, Amy akhirnya langsung mengintip mereka sambil membayangkan kalau ia ikut juga menjadi penjaga gawang dalam permainan tersebut. Keesokan harinya, Edna meminta izin untuk menagih hasil pembayaran kerang kepada pelanggannya dan meminta Amy untuk mengurus suaminya yang sedang sakit. Sedangkan Larry yang sudah tidak dapat lagi menahan keinginannya, akhirnya langsung menghampiri dan mengajaknya bertempur. Dan sejak kejadian itu, mereka hampir setiap hari melakukan kegiatan pertempuran di saat Edna pergi meninggalkan mereka. Seiring berjalannya waktu, Edna mulai mencurigai perubahan sikap suaminya yang akhir-akhir ini telah berubah dan menceritakan semua kecurigaannya kepada Amy. Di sana, Edna juga mengatakan kalau ia sangat mencintai suaminya dan tidak mau kehilangan suaminya. Sedangkan Amy yang mendengar semua cerita itu hanya bisa terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Di suatu malam, Edna terbangun dari tidurnya dan tidak dapat menemukan suaminya di tempat tidur. Karena penasaran, ia pun mencoba mencari suaminya dan ia pun sangat terkejut setelah melihat suaminya yang sedang bermain futsal bersama Amy cuy. Edna yang melihat kejadian itu sangat merasa marah dan kecewa kepada Amy yang telah berselingkuh dengan suaminya. Namun justru Larry membela Amy dengan mengatakan kalau itu semua merupakan kesalahannya. Karena sebelumnya Edna telah memaksa Amy untuk tetap tinggal di rumah mereka. Padahal sebelumnya ia sudah menyuruh Amy untuk segera pergi. Mendengar perkataan itu, Edna semakin marah kepada Amy dan langsung memintanya untuk segera pergi dari rumahnya. Setelah kejadian itu, Larry akhirnya tetap membiarkan Amy untuk tinggal di rumah mereka dan menjadikan Amy sebagai istri keduanya cuy. Mau tidak mau, Edna akhirnya terpaksa menerima Amy untuk tetap tinggal di rumahnya karena sebelumnya ia juga masih mencintai suaminya. Dan sejak saat itulah mereka kini harus saling bergantian untuk bisa bermain futsal bersama Larry setiap malamnya. Tidak ingin menyerah, suaminya direbut begitu aja oleh Amy. Edna juga terus berusaha mencari perhatian suaminya. Di sana ia juga sempat mengatakan kepada Amy untuk bersenang-senang terlebih dahulu bersama suaminya karena suatu saat nanti ia pasti akan merebut kembali suaminya cuy.
Seiring berjalannya waktu, akhirnya Etna kembali berhasil merebut suaminya dari Amy dan tetap berusaha mencari perhatian dari suaminya tersebut. Sedangkan Larry yang kini juga sudah mulai merasa bosan dengan Amy dan tidak segan-segan menolak ajakan Amy yang mengajaknya bermain futsal. Amy yang mengetahui kalau Larry tidak peduli lagi kepadanya, membuat ia sangat merasa cemburu cuy. Apalagi setelah mengetahui kalau kini Edna sedang mengandung anaknya. Merasa Larry tidak peduli lagi kepadanya, Amy akhirnya langsung memutuskan pergi dan menghabiskan malam sambil minum-minum. Pada suatu hari, Amy tidak sengaja melihat Larry dan Edna yang sedang mencari kerang, dan sengaja berpura-pura pingsan supaya mereka dapat menolongnya. Yang ternyata, selama ini Amy merupakan seorang pelakor dan sengaja ingin merebut suami Edna. Setelah mengingat semua kejadian itu, Amy akhirnya langsung mengambil celurit dan menghabisi mereka yang sedang melaksanakan kegiatan futsal cuy. Setelah menghabisi mereka, Amy langsung membersihkan diri dan kembali menjalankan aksinya tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Amy bertemu dengan seorang pria yang bernama Roman, yang berprofesi sebagai tentara, dan memperkenalkan dirinya sebagai Tejo. Dan film pun tamat cuy. Begitulah cerita dalam film ini. Lagi, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan tulis komentar di bawah ini. Gue pamit, dan bye-bye.